Soal nomor 9, kerucut miring. Pada gambar di bawah terdapat dua buah bangun sisi lengkung. Gambar sebelah kiri merupakan kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Gambar sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari kerucut sebelah kiri dengan menggeser alasnya ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan kerucut miring. Kerucut miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. Untuk yang bagian A di sini, tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume miring tersebut. Untuk yang bagian A di sini kita bisa menggunakan metode ya dengan menggunakan koin yang ditumpuk. Nah, di sini ada koin, tapi ditumpuk ya koinnya itu yang semakin lama ukurannya jadi tidak sama, jadi semakin kecil. Nah, jadi seperti ini koinnya kalau ditumpuk. Jadi sampai membentuk sebuah kerucut. Nah, yang seperti ini asalnya ini berasal dari yang koin yang di sini misalkan ditumpuk menjadi seperti ini. Tapi tentu saja kalau kita menggunakan koin itu susah ya. Jadi bisa menggunakan potongan-potongan dari karton. Ya, bisa menggunakan potongan dari karton. Dan ternyata nantinya volume dari gambar yang di kanan dengan gambar yang di kiri, ini yang kanan, ini yang kiri, itu hasilnya sama. Atau juga kita menggunakan metode yang sederhana. Kalau kita perhatikan dari tampak sisi, kerucut itu akan berbentuk seperti segitiga, seperti ini. Kerucut itu akan berbentuk seperti segitiga, di mana ini adalah tingginya T dan di sini alasnya. Jadi untuk mencari luasnya saja di sini alas kali tinggi dibagi 2. Dan sekarang kalau titik yang ini kita geser ke sebelah kiri, jadi di sebelah sini titiknya. Nah, gambarnya menjadi terus alasnya tetap sama ya, A. Tingginya tetap sama T. Maka luasnya juga di sini sama dengan alas. Untuk mencari luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Jadi di sini terbukti luasnya juga tetap sama. Maka untuk volumenya juga tetap sama. Jadi metodenya kita bisa menggunakan jangan koin ya, koin tidak ada yang yang kecil ya. Jadi gunakan potongan karton atau dari kardus ya. Gunakan potongan yang semakin lama semakin kecil ke atasnya. Jadi kita buat potongan berbentuk lingkaran, tapi lingkarannya semakin lama semakin kecil. Yang pertama ditumpuk seperti ini dan yang kedua ditumpuk seperti ini. Nah, itu metodenya. Jadi yang bagian B, apakah volume rumus kerucut miring sama dengan volume kerucut yang biasanya? Nah, jadi volumenya untuk yang bagian B volumenya sama ya. Volumenya sama, yaitu volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan luas alas kalikan dengan tinggi. Luas alasnya itu berbentuk lingkaran, jadi 1/3 VR kuadrat kalikan dengan tinggi. Soal nomor 10, perhatikan kerucut di samping. Jika ABC adalah segitiga sama sisi, berarti ini sama ya. Di sini sama, di sini nilainya D, di sini nilainya D ya. Dan berarti nanti harus kita cari nilai T-nya di sini. Tentukan LSP dan kerucut. Pertama kita akan mencari LSP. LSP di sini adalah luas alas ditambah dengan luas selimut ya. Luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alasnya itu adalah VR kuadrat karena berbentuk lingkaran dan selimutnya adalah VRS. Kalau kita keluarkan ini menjadi VR, di sini R ditambah S. Sekarang perhatikan untuk panjang AB itu sama dengan panjang BC. Ya, AB itu sama dengan panjang sama dengan BC. AB di sini adalah sama dengan garis pelukis karena sisi miring kerucut, garis pelukis. Dan BC di sini juga sama dengan diameter. Sama dengan diameter. Jadi yang garis pelukis kita tulis S, yang diameter di sini berarti dari B ke C ya, sebesar nilai D cm. Jadi sudah diketahui D cm ya. S-nya itu berarti sama ya, garis pelukisnya itu berarti sama dengan D cm juga. Jadi sekarang kita tinggal masukkan untuk LSP di sini jadi sama dengan V. R-nya adalah, perhatikan, BC itu adalah diameter dengan nilai D, Berarti untuk mencari panjang jari-jari di sini, berarti untuk R atau jari-jari, R jari-jari
Di sini sama saja dengan panjang dari D dibagi 2 atau setengah dari D cm. Nah, sekarang jadi tinggal kita masukkan yang ini PR ya. Sebentar, di sini PR, di sini R plus S. Jadi sama dengan P, R-nya adalah setengah dari D. Setengah dari D. Di sini R-nya kita tulis setengah dari D ditambah S-nya adalah D. Jadi sama dengan setengahnya kita simpan ke depan, setengah dari Pi kali D. Di sini setengah D ditambah D, berarti ini menjadi 3/2D. Jadi sama dengan kita kerjakan setengah dengan 3/2 itu kalau dikalikan menjadi 3/4. Pi D kali D menjadi D kuadrat. Nah, ini untuk LSP-nya sudah kita dapatkan. Sekarang untuk volume, kita perhatikan untuk volume. Karena di sini berbentuk segitiga sama sisi, ini bernilai D, berarti kita cari nilai T di sini. Berarti kalau dari sini sampai ke sini adalah nilainya D, maka dari sini sampai ke sini nilainya adalah setengah D. Setengah D. Jadi kalau kita tulis ulang gambarnya menjadi seperti ini. Ya, gambarnya. Nah, di sini adalah setengah D. Di sini nilai D-nya, nah jadi seperti ini. Jadi di sini nilai T. Sekarang untuk mencari nilai T di sini kita gunakan Pitagoras, yaitu D kuadrat kurangi setengah D dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari di sini D kuadrat dikurangi setengah dikuadratkan menjadi 1/4 D kuadrat. Jadi sama dengan D kuadrat kurangi 1/4 D kuadrat itu menjadi 3/4 D kuadrat. Dan kalau disederhanakan D kuadrat diakarkan itu menjadi D. Akar 3, ini tetap tulis akar 3. Terus yang ini per 4. Akar dari 1/4 di sini berarti per 2 kalau dikeluarkan. Nah, berarti tingginya sudah kita dapatkan setengah D akar 3. Berarti sekarang untuk volume kerucut di sini, nah sama dengan luas alas kalikan dengan tinggi bagi dengan 3 atau 1/3 VR pangkat 3 dikalikan dengan T. Jadi sama dengan 1/3 Pi, R-nya adalah setengah D di pangkat PR kuadrat ya, bukan pangkat 3, PR kuadrat. Nah, ini PR kuadrat ya, dikuadratkan, dan tingginya kita dapatkan setengah D akar 3. Jadi sama dengan yang ini menjadi 1/3 Pi, setengah dikuadratkan menjadi 1/4, ini menjadi D kuadrat, kalikan dengan setengah D akar 3. Sekarang kita kalikan 1/3 kali 1/4 itu 1/12 dikalikan dengan 1/2, berarti ini menjadi 1/24. 1/24. Sekarang D kuadrat kita kalikan dengan D, di sini menjadi D pangkat 3. Terus sisanya adalah Pi, di sini akar 3. Atau kita tulis ulang, di sini menjadi 1/24 Pi D pangkat 3 akar 3. Nah, bisa seperti ini juga. Jadi yang belum paham bagian yang ini, nah ya, dari 3/4 D kuadrat kita urai ya, kita urai. Perhatikan yang 3/4 D kuadrat. Ini sama saja seperti ini. Di sini D kuadrat, di sini ada angka 3 ya. Yang di sini 1/4. Jadi kalau D kuadrat diakarkan itu menjadi D. Terus bagian yang ini kalau diakarkan ya, tetap kita tulis akar 3. Dan untuk yang akar 1/4 itu sama saja dengan akar 1 dibagi dengan akar 4. Akar 1 itu adalah 1, akar 4 itu 2. Maka kita tulis jadi 1/2. Nah, seperti ini.